Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Aku Amelia Keliat kembali lagi menemani Jumat baik kalian. Kali ini, seperti request kalian, aku akan bahas tentang hubungan tanpa status. Kayaknya banyak nih di antara kalian yang lagi ngejalanin hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status atau HTS merupakan sebuah fenomena yang udah gak asing lagi nih kita dengar. Hubungan seperti ini biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya rasa takut yang muncul dalam diri. Rasa takutnya pun sebenarnya bermacam-macam. Mungkin karena takut berkomitmen, takut gak bisa menjadi pasangan yang baik, atau masih dihantui bayang-bayang kegagalan dalam berhubungan di masa lalu, atau ada pula yang takut cintanya ditolak. Nah, alasan yang kedua, pertemanan dijadikan tameng seseorang untuk lebih memilih ngejalanin hubungan tanpa status. Intensitas seringnya curhat, seringnya ketemu, ngebuat timbulnya rasa nyaman, dan akhirnya benih-benih cinta juga muncul di antara kamu sama dia. Tapi gak ada di antara kamu sama dia yang berusaha mengutarakan perasaannya karena alibi pertemanan. Dan yang ketiga, karena keadaan lingkungan yang kurang mendukung. Banyak orang yang lebih memilih menjalani hubungan tanpa status karena ingin mengejar karir atau menyelesaikan studinya. Mereka gak mau dipusingkan dengan urusan cinta yang menurut mereka itu kompleks. Ada juga karena alasan keluarga yang gak memungkinkan, yang ujung-ujungnya juga akhirnya ngebuat mereka lebih memilih ngejalanin hubungan tanpa status. Dan yang terakhir, karena gak mendapat restu dari orang tua. Ini juga salah satu jadi alasan seseorang lebih memilih ngejalanin hubungan tanpa status. Tapi sebenarnya, mau apapun itu alasannya, kalau kamu serius sama dia, atau dia serius sama kamu, kalian bakal menghindari hubungan tanpa status. Kalaupun nih alasannya karena gak direstuin orang tua, kalau kamu serius sama dia, kamu pasti bakalan lebih memilih untuk menjalin hubungan yang serius, yang punya status, dan memilih buat buktiin ke orang tua bahwa hubungan yang kalian punya itu sehat, bahwa hubungan yang kalian punya itu baik. Atau alasannya karena karir atau studi. Kalau kamu emang serius sama dia, kamu bakalan bisa memisahkan antara studi, karir, dan hubungan kamu. Atau yang berlindung di alibi pertemanan, kalau perasaan kamu emang serius sama dia, hubungannya juga pasti bakalan serius. Kalau teman ya teman, kalau pacaran ya pacaran. Jangan jadiin pertemanan alasannya. Jangan mikirin kalau udah pisah nantinya bakalan gak temenan lagi.
Belum jadian aja udah mikirin pisah. Ngejalanin hubungan tanpa adanya status yang jelas sebenarnya ngebuat hati dan pikiran jadi serba salah. Ya nggak sih? Tapi, apa kalian semua tahu gimana sih ciri-ciri hubungan tanpa status itu sendiri? Aku bakalan kasih tahu kalian gimana ciri-ciri hubungan tanpa status. Mungkin di antara kalian tanpa sadar sedang terjebak di dalamnya. Yang pertama, komunikasi antara kamu dan si dia itu gak stabil. Jadi tuh kadang kamu bisa chattingan sama dia secara intens, bahkan sempat-sempatnya buat ketemu. Tapi ada kalanya dia sering menghilang gak ada kabar. Yang kedua, gak ada pembahasan yang serius tentang hubungan yang lagi kalian jalanin. Di antara kalian gak ada yang mau membahas hubungan apa sih yang udah terjalin di antara kalian selama ini. Malah makin hari makin nyaman. Walaupun situasinya dan statusnya tetap mengambang. Yang ketiga, masih ada begitu banyak rahasia di antara kalian. Seringnya kalian menghabiskan waktu sama-sama, gak ngebuat kalian mau untuk saling jujur. Kalian gak terbuka tentang kehidupan pribadi kalian satu sama lain. Pembahasan antara kalian tuh cuma tentang sesuatu yang bersifat umum. Gak ada yang mau sharing atau cerita tentang masalah pribadinya. Dan yang terakhir, dan yang paling sakit nih, kayak pacaran sih, tapi ternyata bukan. Hubungan tanpa status tuh emang rasanya persis banget kayak lagi pacaran. Tapi gak adanya komitmen ngebuat perasaan dalam hati kita tuh jadi serba salah. Mau cemburu tapi bukan pacar. Pengen diperhatiin tapi gak ada status. Pengen dikabarin, pengen tahu dia lagi punya kesibukan apa. Tapi sayangnya bukan siapa-siapa. Waktu dia lagi ada masalah, kita minta dia buat cerita. Tapi dianya gak mau. Alasannya privasi. Serba salah dan gak bisa ngapa-ngapain. Mau minta kejelasan hubungan juga gak akan yakin. Masih ragu dan terlalu banyak pertimbangan. Terus, kamu mau sampai kapan ngejalanin hubungan tanpa status? Mau sampai kapan digantung terus? Mau sampai kapan sih kamu mengorbankan hati kamu buat dia? Buat kamu yang lagi ngejalanin hubungan tanpa status, ada baiknya kamu berhenti nyiksa diri dan keluar dari nyamannya hubungan itu. Caranya, coba deh dengerin ini dan kamu terapin pelan-pelan. Coba kamu kasih batasan dalam hubungan tanpa status yang lagi kamu jalanin. Kamu bisa ngebatasin diri untuk gak ngehubungin dia lebih dulu. Atau gak mengungkapkan perasaan sayangmu untuk dia terlalu banyak.
Terus coba deh buat ketemu dan bicarain kejelasan hubungan kalian. Kamu dan dia perlu duduk bersama dan ngebahas apa hubungan kalian akan diteruskan ke arah yang lebih serius atau kayaknya lebih baik berhenti deh. Dan yang terakhir, luangkan waktumu untuk sendiri. Coba ngejauh sebentar dari si dia supaya perasaan kamu lebih baik. Kamu bisa lebih tenang. Supaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dari apa yang udah terjadi dalam hubungan kalian. Senyaman-nyamannya hubungan tanpa status, tapi tetap akan memperoleh hasil yang nihil. Pilihannya cuma ada dua. Mau meneruskannya ke hubungan yang lebih serius, atau berhenti sampai di sini. Coba tegas sama diri sendiri, supaya gak ada lagi hati yang patah. Hubungan tanpa status gak ngebuat kita jadi bebas, tapi ngebuat jadi semena-mena. Hubungan tanpa status tuh bukan menjadikan komitmen itu makin kuat, malah perlahan akan menyakiti. Kalau kamu memang ingin menjalani hubungan yang serius, maka perjelas hubunganmu sama dia. Tapi kalau hubunganmu cuma untuk main-main, biar ada yang nemenin pas bosan, tapi gak mau terikat hubungan, maka berhentilah mematahkan hati orang lain. Dan untuk kamu yang menjadi korban hubungan tanpa status, beranikanlah diri kamu untuk meminta penjelasan sama si dia. Jangan mau terus-terusan digantung. Kamu malah menutup kesempatan untuk orang lain yang punya niat baik dan serius sama kamu. Semangat untuk kita semua. Semoga setelah ini kita bisa keluar dari hubungan tanpa status yang ngegantung perasaan kita. Semoga cepat taken ya. See you.